Oke, selamat siang. Hari ini kita akan bahas mengenai jenis media internal satu. Ini merupakan materi pertemuan 6. Jadi dalam pertemuan 6 dan 7 ini masih nyambung ya. Yang pertama pertemuan 6 kita bahas mengenai jenis media internal satu. Yang pertemuan 7-nya adalah jenis media internal yang kedua. Mari kita mulai dari yang pertama. Sebetulnya, ini mengingat lagi di materi sebelumnya tentang media internal menurut Janskin. Nah, dalam media internal sendiri ini merupakan media yang memang khusus untuk kalangan tertentu, yaitu untuk karyawan yang ada di perusahaannya saja. Sedangkan menurut dasar-dasar PR dari Umi Abdurrahman dikatakan sebetulnya untuk media ini dapat menjadi dua. Pertama, Prince word, yaitu kata-kata tercetak, dan spoken word atau kata-kata lisan. Kata-kata lisan ini bisa berupa tagline, moto, ataupun sebagainya. Kalau print word itu adalah kayak bulletin, magazine, dan lain sebagainya. Next, kata-kata tercetak ini meliputi apa saja? Kata-kata tercetak itu meliputi seperti majalah internal, majalah eksternal, kemudian bagaimana orang-orang yang punya minat untuk mengembangkan si media internal yang ada di perusahaannya ini. Nah, di sini juga dikatakan ada yang disebut dengan penulisan siaran pers atau biasa kita sebut dengan press release. Kemarin-kemarin ada tugas ya mengenai program press release itu seperti apa. Press release ini sebetulnya adalah berbicara tentang apa yang akan disampaikan kepada wartawan. Jadi memang humas yang harus menjadi redaksi utama untuk mempublikasikan media ini. Nah, biasanya ini karakteristik penulisannya itu hampir sama dengan menulis berita, dan harus ada nilai berita yang ada dalam press release atau siaran persnya ini. Pertama, dia harus aktual, faktual, penting, dan menarik. Jangan sampai itu berita yang bukan up to date dan lain sebagainya, karena pasti tidak akan menarik. Next, selanjutnya bagaimana sih cara membuat siaran pers itu? Pertama, pastikan kita sudah punya struktur naskahnya. Nah, struktur naskah ini memang berdasarkan terkait penulisan siaran pers dengan menulis berita. Pastikan siaran pers ini harus memiliki judul, itu paling penting ya. Kalau untuk struktur naskah itu harus ada judul, deadline atau baris tanggal, tanggal itu tanggal berapa harus jajar, kemudian harus ada lead beritanya seperti apa, sama isi berita, itu saja yang paling penting. Ada judulnya apa, tanggal berapa, lead-nya apa, kemudian isinya apa. Hanya seperti itu saja untuk press release. Nah, kalau misalnya formasi siaran persnya itu seperti apa? Pertama, apa sih yang disebut dengan headline? Headline adalah judul siaran pers, di mana judul ini harus menggambarkan isi siaran persnya. Jadi, secara tidak langsung memang pokok dari si berita yang akan disampaikan kepada media. Kemudian deadline. Nah, apa sih deadline ini? Deadline ini adalah tanggal ya, tanggal dan tanggal serta kota di mana si press release ini disiarkan. Kemudian ada body. Kalau ini body pasti teman-teman semua udah pada tahu. Ini adalah merupakan isi siaran pers yang terdiri dari letters dan tubuh persnya itu. Kalau untuk orang-orang jurnalis pasti sudah paham. Nah, pastikan juga nanti ada info lembaganya apa, info lembaga ini kayak perusahaannya apa yang mengeluarkan rilisnya, supaya tidak disalahgunakan. Jadi harus jelas ini tuh press release-nya itu dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan apa. Pastikan juga di situ ada kontak dari nomor telepon, kontak, fax email, dan lain sebagainya yang bisa dihubungi oleh wartawan, karena nanti wartawan biasanya akan melakukan konfirmasi ulang untuk berita yang disampaikan oleh si humasnya. Jadi pastikan, silakan nanti kalau buat resmi itu harus ada kontak personnya, baik itu fax, email, ataupun nomor telepon. Instagram nggak usah ya, karena ini akan menyangkut tentang perusahaan. Nah, sebetulnya selanjutnya apa yang disebut dengan naskah siaran persnya? Nah, naskah siaran pers itu sih sebaiknya ditulis dengan gaya penulisan berita. Kalian pasti tahu aktual dan faktual tersebut ya. Jangan terlalu panjang, cukup satu lembar, karena kalau press release itu memang tidak boleh terlalu panjang. Press release itu harus singkat, jelas, dan padat, karena dia harus langsung to the point masalahnya apa. Kemudian yang pasti adalah harus memenuhi unsur 5W1H, itu penting sekali. Kemudian berikan nomor kontak personnya jangan terlalu banyak, cukup memberikan kontak personnya satu saja.
Nah, terus udah gitu, jika perlu, boleh dikasih tabel, ilustrasi foto, atau grafik ya, tapi jangan semua grafik, jangan semua foto, cukup satu tapi menggambarkan seluruh isi dari press release tersebut. Kemudian juga pastikan, ada kertas kop suratnya yang menunjukkan bahwa memang benar-benar resmi, siaran pers ini atau press release ini. Jadi bukan, bukan menggunakan pihak ketiga, tapi langsung dari pihak perusahaannya. Nah, terus, selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan pengiriman siaran persnya? Nah, sorry, untuk melakukan pengiriman, siaran pers, itu sebetulnya ada beberapa. Yang pertama dalam melakukan pengiriman siaran pers, pastikan dulu, naskah siaran persnya ini ada kesalahan atau tidak. Jadi benar-benar kita harus cross check dari penulisan, kemudian dari gaya bahasa, dari kalimat yang digunakan, itu jangan sampai ambigu sehingga orang bisa salah tafsir pada saat membacanya. Kemudian juga pastikan ikuti pedoman pengajuan pada masing-masing media. Masing-masing media itu untuk mengajukan press release itu pasti ada ketentuannya. Misal menggunakan harus menggunakan kayak faksimil atau misalnya menggunakan email. Kemudian pastikan juga waktu yang pas pada saat mengirimkannya gitu ya. Sehingga supaya itu bisa dibaca sama orang medianya. Pastikan juga waktu publikasi siaran persnya, kira-kira ini press release-nya akan ditayangkan atau disiarkan pada jam berapa. Saran waktunya adalah justru pada saat hal-hal yang tidak lazim. Kalau biasanya orang melakukan siaran pers itu di jam pagi ya, jam 9, jam 12, jam 5, jam 7, pada saat-saat jam prime time, gunakan justru sesuatu hal yang tidak lazim. Sehingga ini bisa menjadi satu perhatian tersendiri nanti sama pihak si medianya. Kemudian pastikan juga kirimkan siaran persnya sesuai dengan panduan yang disyaratkan. Biasanya perusahaan-perusahaan media itu sudah punya syarat tersendiri untuk mengajukan siaran pers ke perusahaannya supaya bisa ditayangkan oleh medianya. Perusahaan di sini adalah perusahaan media ya maksudnya. Terus jangan lupa juga tambahkan foto dalam video kalau misalnya perlu ya. Kalau tidak perlu tidak usah, karena ini biasanya untuk menjadi nilai tambah saja. Seperti itu. Terus lanjutkan juga dengan telepon, pastikan kalian menghubungi orang humas itu kalau sudah kirim email, menghubungi lagi via medianya, "Pak, Bu, saya sudah mengirimkan press release-nya ya, mohon diterbitkan di halaman mana dan di halaman mana, kemudian berapa lama durasi penayangannya." Nah, itu silakan dikonfirmasi kembali melalui telepon agar si pihak medianya ini bukan notif ya, tapi supaya bisa di PIN gitu kalau misalnya orang perusahaan ini sudah ngontak dan minta dihubungi untuk kapan ditayangkan kapan atau disiarkan kapan untuk informasi siaran persnya, seperti itu. Jadi memang perlu ada yang namanya interaktif antara si humas dengan media. Jadi kita nggak bisa nunggu kalau kita kasih berita ke si media, kita nunggu aja nggak bisa, tapi tetap harus di-follow up gitu. Jadi memang itu adalah proses bagaimana cara humas menjalin hubungan yang baik dengan si medianya, seperti itu. Selain press release, kita mengetahui ada yang dinamakan sebagai konferensi pers. Konferensi pers dan bagaimana sih cara mengevaluasi konferensi pers ini? Mari kita mulai terlebih dahulu dengan apa sebetulnya itu definisi konferensi pers. Nah, konferensi pers ini merupakan hajatan atau acara media di mana mengundang media-media datang ke kantor kita atau ke perusahaan kita untuk berdialog dan menyampaikan satu informasi sehingga kita dapat persebaran informasi kita ke khalayak melalui media. Media juga nggak usah susah-susah cari informasi karena sudah diberikan lahan dan fasilitasnya oleh si perusahaan. Seperti itu nanti di situ akan muncul yang namanya sesi tanya jawab antara si humas dengan si medianya. Kalau misalnya Sumirat dan Ardianto mengatakan sebetulnya konferensi pers ini adalah berupa bentuk dialog yang dilakukan wartawan dengan perusahaan. Diharapkan berita atau press release atau informasi yang disampaikan para pimpinan
Ini bisa diinformasikan atau diberitakan atau dipublikasikan melalui media massa seperti itu. Next, kemudian ada 4 tujuan dan manfaat kenapa digelarnya suatu konferensi pers oleh perusahaan. Pertama, ini bertujuan untuk memberikan informasi positif kepada publik. Lebih tepatnya sih bagaimana supaya kita bisa membranding, memberikan informasi-informasi positif terkait perusahaannya. Nah, kedua, konferensi pers ini bertujuan juga untuk menetralisir informasi-informasi atau berita-berita negatif terkait perusahaannya, baik itu misalnya terkait produknya, jasanya, ataupun karyawan, atau misalnya info-info negatif baik skandal, kemudian dan lain sebagainya yang dilakukan oleh si pimpinan perusahaannya. Next, konferensi pers ini juga meningkatkan, sebetulnya gunanya adalah untuk meningkatkan citra atau image perusahaan guna menunjang atau bukan penunjang ya, tapi menunjang dan mendukung sama sih sebetulnya. Produk-produk baru yang ada di perusahaannya, baik jasa, kemudian prestasi atau achievement yang sudah diraih oleh si perusahaannya. Nah, konferensi pers juga bertujuan sebetulnya yang paling penting adalah membina hubungan baik antara pihak perusahaan dengan si media. Makanya disebutkan bagaimana supaya kita bisa membangun media relation dengan para wartawan karena kita butuh publikasi dan yang punya kekuasaan untuk publikasi adalah media. Media juga butuh berita dan yang punya kekuasaan untuk dapat menayangkan berita itu yang menyajikan berita atau yang memberikan berita adalah si pihak perusahaan. Jadi sebetulnya ini merupakan simbiosis mutualism ya. Next, di sini juga dikatakan apa saja sebetulnya yang harus dilakukan dalam melakukan persiapan untuk melaksanakan konferensi pers. Yang pertama, pastikan hari yang tepat. Kenapa hari yang tepat ini perlu ditentukan? Supaya tahu kira-kira kapan hari yang cocok untuk bisa wartawan hadir semua pada saat kita menyampaikan berita dan juga pada saat informasi di luaran sana itu sedang ramai membahas apa, sehingga kita sehingga kita bisa masuk sesuai dengan kondisi yang terjadi. Disesuaikan sebetulnya dengan rutinitas wartawan itu. Nah, yang kedua, tunjukkan juga media yang dikenal, luas, dan terkait. Tunjuk media yang luas dan dikenal, supaya kita ketika melakukan press conference, informasinya itu bisa jauh lebih menyeluruh dan lebih luas, seperti itu. Jadi, hindari untuk mengundang wartawan-wartawan atau media-media yang sebetulnya dia masih belum dikategorikan cukup terkenal, karena kalau mau bikin konferensi pers, itu pastikan kita memberikan informasi kepada media yang cukup dikenal oleh masyarakat supaya publikasi ke perusahaan kitanya juga bagus, seperti itu. Pastikan juga waktu dan tempat yang cocok. Kenapa harus diinformasikan waktu dan tempat yang cocok? Karena supaya strategis dan bisa dijangkau oleh para wartawannya, oleh para pihak media. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu luas, tapi pas komposisinya, kira-kira berapa undangan wartawan yang diundang atau media yang diundang, kemudian berapa dari pihak perusahaan, sehingga lebih kondusif pada saat melakukan konferensi pers. Kemudian tentukan juga key message-nya, jadi pastikan kepada wartawan sebetulnya apa sih inti pesan yang akan disampaikan pada konferensi pers ini, sehingga nanti bisa agar nanti para pesertanya, para wartawannya ini atau medianya bisa fokus untuk menyampaikan informasi, seperti itu. Next ya. Oke. Kemudian pastikan juga tunjuk narasumber atau juru bicara. Nah, pada saat melakukan konferensi pers, pastikan memang orang-orang yang berkompeten menyampaikan informasi dari perusahaan supaya tidak menjadi blunder bagi pihak media. Makanya kenapa humas itu harus sangat hati-hati menyampaikan informasi dan pastikan juga kita harus berbicara dengan orang yang akan kita tunjuk sebagai juru bicara kita atau juru bicara si perusahaannya jauh-jauh hari, jadi tidak mendadak supaya bisa ada persiapan apa yang harus disampaikan nanti kepada pihak media. Dan yang paling penting juga harus taat pada rundown yang ada. Jadi pastikan jangan tiba-tiba kita membatalkan konferensi pers 1 jam sebelumnya, sedangkan pihak media sudah menyiapkan waktu, sudah menslotkan
menslotkan tempat di medianya untuk mempublikasikan konferensi persnya. Jadi pastikan sesuai dengan rundown, kalau misalnya terjadi forecast atau terjadi force major, silakan ditentukan kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Makanya kenapa pihak humas itu harus memiliki yang namanya strategi, manajemen strategi supaya tahu mana kondisi seperti apa yang akan dilakukan ketika itu gagal terjadi. Terus yang lanjutnya dari itu semua, yang paling penting adalah evaluasi. Setelah kita melakukan persiapan, kemudian prosesnya, yang paling penting adalah evaluasi. Kenapa? Evaluasi ini uh, dilakukan untuk mengukur seberapa berhasilnya konferensi pers yang dilakukan. Pertama, berapa sih jumlah media yang hadir, berapa jumlah undangannya, itu bisa kita compare. Dari yang kita undang sama yang hadir kira-kira sama atau jauh lebih rendah. Nah, itu yang paling penting. Kalau lebih tinggi nggak mungkin ya, karena pasti akan sesuai dengan undangan. Tapi kalau misalnya yang sedikit, yang datang hanya sedikit, 2 atau 3 orang, itu jadi pertanyaan ya, menjadi evaluasi bagi perusahaan. Kenapa bisa sedikit yang datang para medianya? Kedua, juga jumlah berita yang diulas sebagian besar oleh media yang hadir. Pastikan memang berita-berita yang diulas adalah berita yang memang disampaikan pada saat konferensi pers. Jadi media memiliki bobot informasi yang sama, tapi yang membedakan hanya pengemasan dari setiap media tersebut, karena setiap media punya cara pengemasan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ketiga adalah berita-berita yang muncul ini sama atau tidak. Jangan sampai ini harus di cross check ya. Evaluasi itu adalah apakah ada wartawan atau media yang justru untuk menaikkan beritanya itu dengan menghadirkan headline yang kontroversial sehingga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat konferensi pers. Nah, ini pastikan, makanya kenapa key message atau inti pesan dari konferensi pers itu harus disampaikan di awal ke media, supaya media menjadi fokus akan apa yang akan disampaikan pada konferensi pers tersebut. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, biasanya media-media yang tidak dapat hadir itu tidak jadi masalah, bukan tidak jadi masalah, tapi bisa diminimalisir untuk menyajikan informasi ke semua lini medianya. Itu bisa PR-nya bisa berinisiatif dengan mengirimkan press release, karena apa yang disampaikan dalam konferensi pers itu adalah isi dari press release sebetulnya. Nanti bisa ditambahkan juga keterangan seperti foto, narasumber, nama lengkap, dan jabatan lainnya. Seperti itu. Nah, ini yang kemarin agak repot. Bu, annual report tuh kayak gimana sih? Kok saya dapatnya annual report ya? Nah, jadi annual report ini sebetulnya merupakan publikasi atau laporan tahunan yang memang cukup mahal dilakukan oleh divisi humas, karena dia akan merekap dari awal tahun sampai akhir tahun, diperuntukkan untuk pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini siapa? Misalnya direkturnya, pemegang sahamnya, kemudian kliennya. Nah, ini perlu dan penting. Kenapa? Karena memang annual report ini adalah untuk keberlangsungan pihak klien tetap menggunakan jasa kita, perusahaan kita sebetulnya. Jadi sebetulnya Robert Call mengatakan dalam penulisan laporan ini harus ada anggaran, alokasi SDM, dan kendala-kendala. Jadi kemarin tuh bingung, Bu, kita kan nggak tahu nih laporan keuangan perusahaan, kita juga nggak tahu nih alokasi SDM dan kendalanya. Betul, karena memang tugas kemarin Ibu pengen tahu sebetulnya pemahaman kalian terkait media internet itu seperti apa. Jadi bobot nilainya untuk yang tugas kemarin, Ibu tidak akan memberikan bobot yang begitu besar ya, karena memang kalian belum dijelaskan. Jadi sekarang Ibu jelaskan, semoga menjadi paham, dan pada saat UTS juga nanti kalian bisa menjawabnya dengan lebih baik. Nah, jadi apa saja nih yang ada dalam unsur-unsur laporan tahunan? Kalau misalnya laporan keuangan, itu biasanya disertakan dengan laporan tahunan 2 tahun sebelumnya. Ada seperti ringkasan operasional seperti apa, kemudian info bursa sahamnya seperti apa, karena pasti perusahaan-perusahaan itu untuk mampu bertahan ada saham di dalamnya. Kemudian bagaimana penjelasan singkat tentang kegiatan bisnis yang dilakukan sama perusahaannya, kemudian perhitungan keuangannya, dan lain sebagainya. Itu lebih kepada supaya adanya transparansi laporan tahunan dari pihak perusahaan kepada klien atau kepada investor yang menanam saham di perusahaannya. Nah, sebenarnya fungsi
Oke, sebetulnya, fungsi annual report ini apa sih? Fungsi annual report ini adalah untuk mencapai, mencapai informasi selama 1 tahun dari perusahaannya, sebagai media pemasaran yang integratif. Dan artian gini, kalau misalnya kita mau presentasi klien, kemudian kita melaporkan laporan keuangan yang terus naik perusahaannya, penjualannya, laba, promosi, dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa menjadi salah satu bentuk pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, secara kreatif, sehingga itu bisa menarik investor atau bisa menarik pemegang saham untuk menambah penanaman saham atau modalnya di perusahaan kita. Selain itu juga bisa meningkatkan daya tarik perusahaan di mata konsumen, nanti biasanya akan dibentuk dalam bentuk iklan komersil. Nah, ini juga sebetulnya, bentuknya laporan tahunan itu gunanya adalah untuk melengkapi, neraca laba yang ada di perusahaannya. Apakah perusahaan ini mengalami kerugian setiap tahunnya, apakah justru mendapatkan keuntungan, tiap tahunnya. Dan juga di sini dijelaskan bagaimana pekerjaan dan fungsi dari bidang perusahaan masing-masing. Jadi sebetulnya fungsi dan pekerjaan ini dideskripsikan untuk mengetahui kira-kira perusahaannya ini berjalannya seperti apa ya, apakah justru, mengarah kepada perusahaan yang jauh lebih baik atau justru ada peningkatan, baik justru ada penurunan maksudnya, apakah penurunan dari segi kualitas karyawan, penghasilan, raba, atau justru mengalami kerugian, seperti itu. Terus syaratnya apa aja kalau misalnya untuk menyusun annual report? Pertama, dibuat informasinya ini ada base prestasi apa saja, terus apa saja yang dievaluasi dari perusahaannya. Ditujukan ya tadi untuk calon investor atau para analisis, para karyawan, media massa. Yang paling penting, dan menentukan kira-kira apa sih yang poin penting yang, masyarakat harus tahu, yang perusahaan harus tahu. Karena tidak semua laporan tahunan itu seluruh masyarakat atau konsumen harus tahu laporan tahunannya seperti apa, tidak seperti itu ya. Terus, pastikan juga ulasan-ulasannya ini dibuat semenarik mungkin, misalnya didesain, dikasih grafik, dikasih foto juga ya. Nah, ada juga beberapa kelompok laporan keuangan, baik itu biasanya, laporan keuangannya berdasarkan, operasional perusahaannya, surat investor, perkembangan, dan lain sebagainya. Kalau annual report bukan hanya laporan keuangan ya, tapi benar-benar laporan dari segala aspek. Segala aspek itu dari jumlah karyawan yang keluar masuk, kemudian, kenaikan jabatan yang ada di perusahaannya, laba rugi yang ada di perusahaannya, berapa banyak investasi yang ada di perusahaannya, seperti itu. Dia juga menyertakan komentar perusahaan untuk, komitmen memenuhi visi misi perusahaan. Nah, kalau ini sebetulnya tidak perlu wajib sih, yang biasa wajib adalah yang tadi sampai poin, apakah sudah dimasukkan, misalnya bukan saja laporan keuangan, tapi misalnya kualitas dari karyawan itu sendiri. Kalau yang misalnya kurang paham, boleh nanti ditanyakan di kelas, untuk materi pertemuan 6 hanya sampai sini. Terima kasih.